Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4? Nurma harapkan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Nurma pada pembelajaran fikih kelas 4. Materi Sholat Idain. Sebelum pembelajaran fikih ini dimulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Bu Nurma ingin bertanya kepada kalian. Apa yang kalian ketahui tentang sholat Idain? Ya, sholat Idain adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Adapun kedua sholat yang dilaksanakan untuk menyambut 2 hari raya, yaitu pertama, sholat Idul Fitri. Apa pengertian sholat Idul Fitri? Sholat Idul Fitri berasal dari kata id yang artinya kembali, dan fitri berarti suci atau bersih. Jadi Idul Fitri berarti kembali menjadi suci. Sholat Idul Fitri dilaksanakan tanggal 1 Syawal pada pagi hari secara berjamaah, disertai 2 khutbah setelah umat Islam melaksanakan puasa Ramadan. Hal-hal yang disunahkan sebelum sholat Idul Fitri. Pertama, mengumandangkan takbir, yaitu waktunya mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai selesainya pelaksanaan sholat Id. Kedua, mandi sebelum sholat Idul Fitri. Ketiga, memakai wangi-wangian. Keempat, memakai pakaian yang paling bagus dari yang dimiliki. Kelima, makan dan minum terlebih dahulu sebelum sholat Id. Keenam, melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Kedua, sholat Idul Adha. Apa ya pengertian sholat Idul Adha itu? Idul Adha berasal dari kata id yang artinya kembali, dan adha berarti berkurban. Maksudnya kembali melakukan penyembelihan hewan kurban. Oleh karenanya Idul Adha juga dapat disebut sebagai Idul Kurban. Sholat Idul Adha ini dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Hal-hal yang disunahkan sebelum sholat Idul Adha. Pertama, mengumandangkan takbir yang bisa dibaca mulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 14 Dzulhijjah. Kedua, mandi sebelum sholat Idul Adha. Ketiga, memakai wangi-wangian. Keempat, memakai pakaian yang paling bagus dari yang kalian miliki ya. Kelima, tidak makan dan tidak minum sebelum sholat Id. Keenam, melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat Id.
Nah, anak-anak, sebenarnya hal-hal yang disunahkan sebelum sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha itu sama ya. Perbedaannya itu terletak pada ketika sebelum sholat Idul Fitri, kalian disunahkan untuk makan dan minum terlebih dahulu. Sedangkan kalau sebelum sholat Idul Adha, kalian disunahkan untuk tidak makan dan tidak minum sebelum sholat Id. Ketiga, hukum sholat Idain. Menurut jumhur ulama, sholat Idain atau sholat 2 hari raya, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha, hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Keempat, tata cara sholat Idain. Pertama, niat sholat Id. Jadi kalian harus membaca niat sholat Id ya. Nah, kalau kalian akan sholat Idul Fitri, maka niat yang harus kalian baca adalah niat sholat Idul Fitri ya. Niatnya mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal li'idil fitri rok'ataini mustaqbilal kiblati ada'am ma'mumal lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat Idul Fitri 2 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, kalau kalian akan melaksanakan sholat Idul Adha, maka niat yang harus kalian baca adalah niat sholat Idul Adha ya. Oke anak-anak, marilah kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal li'idil adha rok'ataini mustaqbilal kiblati ma'mumal lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara yang kedua adalah takbiratul ihram ya. Jadi ketika kalian takbiratul ihram, kalian harus berniat di dalam hati ya. Ketiga, takbir 7 kali. Dan di antara takbir disunahkan membaca tasbih ya, yang bunyinya Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Keempat, membaca Al-Fatihah dan surat pendek atau surat-surat lain yang ada dalam Al-Quran. Kelima, ruku, i'tidal, sujud 2 kali seperti dalam sholat wajib. Keenam, pada rakaat kedua membaca takbir 5 kali. Ketujuh, membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Kedelapan, ruku, i'tidal, sujud 2 kali, tahiyat akhir dan salam. Kesembilan, setelah selesai sholat Id, khatib melaksanakan khutbah 2 kali. Pada khutbah pertama takbir 9 kali dan takbir kedua 7 kali. Ke-10, rukun khutbah sholat Id sama dengan rukun khutbah sholat Jumat. Kelima, hikmah sholat Idain. Pertama, diampuni dosanya oleh Allah. Kedua, memupuk rasa persaudaraan. Ketiga, untuk menyebarkan syiar Islam terutama sholat. Keempat, menjaga persatuan dan kesatuan umat muslim. Kelima, menanamkan persamaan derajat. Keenam, menguatkan tali silaturahmi. Semoga pembelajaran fikih tentang sholat Idain ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan jangan lupa ya anak-anak untuk melihat tugas kalian yang ada di e-learning.
Bu Nurma ucapkan terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Oke, Bu Nurma akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.